Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya lihat ibu yang pakai kerudung warna hitam duduk di tengah belum jawab salam saya. Saya perhatiin dari sini tadi lagi berbisik sama temen di sebelahnya lagi ngomongin saya. Katanya Ustadz Taufik ganteng katanya. Saya juga pengen mantun seperti Pak MC tadi, jalan-jalan ke kota Jogja, minum sekuteng banyak airnya. Ibu-ibu lihat sayanya biasa aja karena emang udah ganteng dari sononya. Daun salam di kebun sawit, yang jawab salam saya doain banyak duit. Daun salam di kebun pepaya, yang jawab salam saya doain jadi orang kaya. Ibu mau jadi orang kaya? Terserah ibu mau kaya apa kelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya lemes bener yang nyautinnya. Saya narik nafas sampai ngeden-ngeden loh ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ibu-ibu alamin kompak, bapak-bapak Allah. Nggak apa-apa. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin. Amin ngapa? Angkat tangannya. Belum, saya juru ngangkat tangan doang. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil. Usap mukanya. Dah pada pulang dah.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pengatur acara, pemindah waktu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Hadratul kiram yang mulia dan yang sama kita cintai dan kita muliakan. Segenap para alimil ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan yang mulia kali ini. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa Al-Mukarram Bapak Haji Didi. Kemudian guru kita selaku Ketua MUI Desa Duren Seribu, Kelurahan Duren Seribu, Bapak Al-Ustadz Faruk Muhajir. Kemudian para asatid lainnya yang mohon maaf namanya tidak saya tata satu persatu karena emang catatannya cuma 2 doang. Mudah-mudahan segenap guru dan orang-orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah barokahkan ilmunya, amin ya rabbal. Segenap aparatur pemerintah, Bapak Lurah yang mungkin masih sibuk malam hari ini diwakili oleh Bapak RW. Ada Pak RW, Pak RT ada. Kita doakan Bapak RT yang ada di lingkungan kita, mudah-mudahan biar kenasiban jadi lurah di Kalimantan. Jauh amat. Khusus buat Pak RW kita doakan mudah-mudahan biar sehat panjang umur, biar duitnya banyak. Tadi saya dapat bisikan, Ustadz tolong sampaikan amanat dari Pak RW, ibu-ibu yang hadir malam ini jangan pulang sebelum doa, sebab nanti di akhir acara Pak RW bakal ngasih uang buat ibu-ibu surang 250.000. Giliran duit aja amin dia Pak. Juga yang sangat saya muliakan, segenap kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jamiat Taqwa yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, seizin Allah malam hari ini saya dapat bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jamiat Taqwa. Saya baru tahu ternyata ibu-ibu orang sini Masya Allah cantik-cantik kalau saya lihat. Sebagian Pak, alhamdulillah. Luar biasa. Harusnya malam hari ini Ustadz Iwan saya berangkat ke Ciawi, cuman beliau ingatkan saya, Ustadz tolong jangan lupa malam ini acara di Duren Seribu. Saya belum nemu ada duren harganya 1.000 ini, cuman di sini doang. Ternyata saya lihat jadwal benar malam ini saya acara di sini. Akhirnya saya putuskan nggak jadi berangkat ke Ciawi. Alhamdulillah. Ada yang nanya di depan, Ustadz kok nggak kesana? Saya mikir juga kesana ngapain? Yang ngundang juga nggak ada. Lah ngapain saya kayak orang keder Pak ke sono? Mendingan kemari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini menjadikan wasilah semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam teriring doa sama-sama kita haturkan kepada kekasih kita yang sampai malam hari ini terus disebut namanya oleh kita, yang sampai detik ini terus dikumandangkan kalimat-kalimat cinta dari umatnya, yang sampai malam hari ini diperingati malam Isra Mi'rajnya. Dia adalah sosok Nabi yang mulia, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa kepada Allah dengan keagungan Rasulullah, mudah-mudahan yang hadir malam ini yang belum umroh biar berangkat umroh, yang belum haji biar cepat berangkat haji. Mau berangkat haji sudah daftar? Ya ini penyakit masih sore udah pada ngigo. Yang daftar aja Pak 30 tahun 40 tahun nunggunya, betul tidak?
Tapi saya hakul yakin kalau ibu bapak rajin kumpul di majelis taklim, hadir rajaban, hadir muludan, biasanya cepat berangkat ke sana. Kemana kesananya? Lo tahu men, amin-amin aja dia Pak. Saya punya cerita sedikit. Ada jamaah saya, nenek-nenek tua. Di mana-mana juga nenek-nenek. Jangan lihat tuanya, semangatnya 17 tahun. Tiap hari dia hadir di majelis taklim, keliling majelis taklim dan masjid. Satu saat mau hadir Isra Mi'raj di masjid pas seberang jalan raya. Begitu mau nyebrang, maklum sudah tua, sudah pikun, meleng aja, enggak tungak tengok kiri kanan, kesenggol mobil, enggak mati mah, cuman pingsan. Sama yang nabrak dibawa ke rumah sakit. Apa kata yang nabrak? "Ma Haji, maafin saya enggak sengaja. Jangan laporin saya ke polisi, saya bakal tanggung jawab Mah Haji sampai sehat kembali." Apa kata si nenek? "Pak, jangan panggil saya Mah Haji, saya belum berangkat haji." Terketuk hatinya, ingin berbalas budi kepada si nenek. "Oh, Ma belum haji?" "Belum." "Sebagai tanda maaf saya, mau enggak tahun depan mak saya berangkatin haji plus." Alhamdulillah. Bayangkan seorang nenek tua, daftar belum, duit enggak punya, tapi bisa berangkat haji plus. Ibu makanya gampang. Kalau pengen kayak nenek begitu tadi, gampang berangkat haji plus, gampang ya. Jadi besok-besok kalau mau pengajian masjid di pinggir jalan, tungguin tronton ya, insya Allah mati. Kagak bener nih. Awas, intermezzo saja ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bapak yang saya muliakan, maka sebelum bicara panjang lebar, sekali saya ingin bersalawat kepada Nabi, tapi saya minta semuanya ikut baca salawat. Siap? Siap baca salawat? Yang paling kenceng suaranya saya doain biar cepet berangkat umroh di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madadtu yadi fafarrij kurabi, lakum madadtu yadi fafarrij kurabi. 1, 2, 3. Ya bagus, terus. Pak Haji, mohon maaf, ibu-ibu di sini udah lama begini. Ibu bisa enggak? Atau ngomong dari tadi jangan manggut-manggut kayak orang bisa. Kita ganti sama yang gampang aja ya. Yang gampang biar semuanya baca. Dengerin, kita baca, jangan tahu bingung apa. Yang semuanya bisa. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin. Ya, marawisnya kagak ngepas sama lagu saya ini. Udah diam. Sekali lagi bareng-bareng, 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Taha Rasul, salatullah ala Yasin. Bapak-bapak wajib ngaji perintah ilah. Bantuin hi-nya doang. Ngaji perintah ilah. Kalau tidak mau nanti mati ngubur sen. Nah lo, ibu-ibu juga ngaji, tapi ngaji jangan ngerum. Mohon maaf Kiai, di sini ada ibu-ibu yang ngaji suka ngerumpi, ada? Yang pakai kerudung warna apa? So kita doain Pak, biar mudah-mudahan biar disadarkan oleh Allah. Kalau ngaji sambil
Kurang kencang. Kalau ngaji sambil suaminya kawin. Bapak-bapak amin apa jangan, Pak? Oh, kenceng bener itu Bapak. Ibu-ibu amin apa jangan? Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jam di tangan saya menunjukkan jam 9:13. Biar sepakat sampai jam berapa saya ceramahnya. Sampai jam 10 siap. Jam 11, jam 12, jam 1. Masya Allah. Kiai mohon maaf, sudah berapa kiai yang mati di sini? Ini nyiksa namanya sampai jam 1. Masya Allah. Saya kalau ngaji di mana-mana Pak, prinsipnya cuma 3 kalimat: singkat, padat, melekat. Yang penting pulang dari sini kita bawa ilmu manfaat. Astagfirullah, jadi berkat. Dasar ibu-ibu ya Pak. Kan ngajinya pulangnya bawa ilmu syukur neng teng. Saya seujug-ujug ceramah saya baru disuguhin pisang ini. Masalah. Saya bagaimana makannya ini? Ibu bapak pulang bawa ilmu manfaat, ada berkat bawa pulang dah. Saya juga pulang. Biasanya kalau saya pulang ceramah, pulangnya bawa amal. Amplop. Pak Haji jangan sujon dong sama saya. Saya juga pengen punya amal dong bala acara malam hari ini. Kalau boleh jujur demi Allah, demi Rasulullah, dari dulu sampai sekarang saya kalau pulang ceramah belum pernah makan amplop. Yang ngalah emang saya curut. Yang bagi saya nggak penting amplop, yang penting dari panitia saya minta doa. Parah nih Bu, tadi amplop sekarang duit. Ya memang Pak, kalau ngaji dalam masjid suasana dingin, tadi habis hujan juga, rata-rata kalau saya ajukan pertanyaan sama, biasanya jawabannya kurang komplit. Jadi tolong ya Bu, nanti kalau saya tanya lagi dijawab biar kombinasi, biar kedengerannya mantul. Ada ibu-ibu kesel banget, najis gue masalah mulu kata begitu. Baik ibu yang dirahmati Allah, bapak yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita peringati Isra. Saya ingin berkenalan dulu. Apa itu Isra, apa itu Mi'raj, baru nanti kita salatnya. Kalau di kampung saya, Isra itu makanan yang dalamnya gula. Itu temennya si Unyil. Oh Usra ya Pak, kenapa jadi tebak-tebakan begini sih? Menurut asal bahasa, Isra itu adalah kullu ma yasiru fil lail, segala sesuatu yang suka jalan di malam hari, yang suka jalan keluar malam hari, namanya Jadi kalau sepulang dari sini kita lihat ada satpam, kita lihat ada hansip muter jalan keliling komplek, itu namanya Pak Hansip sedang ronda. Di mana ada hansip Isra Pak? Saya baru dengar ada hansip Isra. Tapi kan memang jalannya malam hari. Betul Pak? Ibu bapak jalan dari rumah kemari, kalaupun naik motor, naik kendaraan, keluar jalan malam hari, namanya Isra. Tapi yang kita maksud bukan menurut lughah, tapi menurut istilah agama kita. Apa Ustadz? Rihlatun ardiyatun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan bumi Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ayatnya tadi sudah dibaca sama qari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil ilal masjidil. Kalau ngaji ikutin belakangnya, enak loh kalau ngikutin belakangnya. Ada
Ada jamaah saya kalau baca surah Al-Insyirah belakangnya aja diikutin. Alam nasroh laka sad wa wada'na anka wiz alladzi anqadha zah wa rafa'na laka dzik. Temennya nanya, "Po, itu surat apa?" "Surat Rok," kata dia begitu. Emang apanya Rok aja, Pak? Jadi perjalanan bumi Rasul dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa namanya Isra. Yang kedua Mi'raj. Menurut lughah atau asal bahasa, kulluma ya'ruju fil lail, segala sesuatu yang suka naik pada malam hari. Saya tanya di Duren 1000, kalau malam hari di sini suka ada yang naik enggak? Maksudnya naik angkot gitu, Pak, naik motor. Emang naik apa sih, Pak, saya nanyanya? Yang naik malam hari namanya Mi'raj. Jadi kalau kita lihat ada anak muda naik pohon mangga tetangga malam-malam, nih anak muda namanya lagi Mi'raj. Maling itu mah, Pak. Lah pohon mangga tetangga dia taikin juga. Tapi bukan itu yang kita maksud menurut istilah agama kita. Rihlatun samawiyatun minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Perjalanan langit Kangjeng Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu. Namanya Mi'raj. Isra jalan, Mi'raj naik. Isra, Mi'raj bareng. Isra, Mi'raj. Sengaja saya buka supaya jangan sampai tiap tahun kita Isra Mi'raj nggak tahu Isra acan. Yang kedua, kenapa Nabi sampai di Isra Mi'raj kan? Dalam sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan baginda Rasul sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, Nabi mengalami masa-masa sulit, Nabi mengalami masa-masa sedih, Nabi pernah galau. Ibu yang hadir malam ini suka sedih apa enggak? Pernah sedih? Kenapa sedih? Suaminya main janda. Allahu Akbar. Sedih Ustaz, suami nggak ngasih uang belanja. Sedih Ustaz, suami nggak kerja. Rasul juga sedih. Kenapa? Karena Rasul punya sifat a'radul basyariyah, sifat manusia biasa. Kita sedih, Nabi juga pernah sedih. Kita bahagia, Nabi juga pernah ngalamin bahagia. Ini namanya sifat a'radul basyariyah. Sifat a'radul, sifat manusia biasa. Catat, tapi jangan sampai mengurangi kemuliaan derajat Rasul, derajat Nabi di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa sedih? Sampai tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Pertama, Nabi ditinggal mati oleh istrinya tercinta yang bela kepada Nabi luar biasa. Bukan cuman harta, nyawa dipertaruhkan untuk perjuangan Rasul. Dipanggil oleh Allah, yaitu Siti, yang sopan, Siti Ijah, Siti Khadijah meninggal, Rasul sedih. Selang 3 bulan, paman Nabi tercinta yang belanya luar biasa kepada Rasul, bahkan sampai akhir hayatnya, yang bikin Rasul sedih, nih paman Nabi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dalam kitab Fathul Majid, setelah paman Nabi ini wafat, di dalam kubur ketika dibangkitkan oleh Allah, sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ini paman Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, dia adalah ngomong dong, Abu Bakar, Abu gosok lagi, Abu Thalib, 2 pejuang Islam.
Dua benteng Rasul dipanggil Allah. Sedih Pak, Nabi ditinggal mati istri, sedih. Saya tanya Bapak, kalau istri Bapak meninggal kira-kira sedih apa enggak? Ngomong dong Pak. Pak, kalau istri Bapak meninggal dunia sedih apa enggak? Saya tanya ibu dah, Bu, kira-kira kalau ibu meninggal dunia suami ibu bakalan sedih apa enggak? Siapa yang bilang enggak itu? Ya sedih lah, cuman gak lama. Orang nganter ke kuburannya aja kadang pakai kacamata hitam. Kenapa? Biar gak keciri ntar kalau ngelihat janda herang. Tapi luar biasa Bu, kalau menurut pengalaman yang saya baca di masyarakat, kalau suami ditinggal mati istri, banyak anak-anaknya gak keurus. Kenapa? Karena suaminya nikah lagi. Tapi kalau istrinya ditinggal mati suami, biar kata anak ada, ibu kadang-kadang sampai tua enggak nikah lagi. Kenapa? Karena ngurusin anak banyak juga keurus, betul enggak? Jadi mendingan mana? Mendingan suami meninggal dulu apa istri meninggal duluan? Saya menanya, ini pilihan aja. Lebih baik mana nih? Kalau suami meninggal, anak keurus sama ibu. Kalau ibu meninggal duluan, anak nggak keurus. Jadi lebih baik suami duluan yang meninggal apa istri duluan meninggal? Ayo jawab. Oh berarti ibu doain laki duluan meninggal gitu? Ya kan, kalau itu urusan Allah, urusan ajal, betul Pak? Sedihlah. Kenapa sedih? Karena Khadijah adalah sosok istri yang soleh. Maka di malam yang mulia hari malam ini, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu yang hadir di tempat ini Allah takdirkan menjadi ibu yang salehah. Saya tanya, sampai detik ini sudah belum jadi istri salehah? Jangan bilang belum dong, insya OTW salehah Ustadz. Jangan sampai begini Pak, ngaji tiap hari, kajian tiap minggu, tapi akhlak nggak berubah kepada suami, betul? Pulang ngaji malah ngambek, adat-adatan, marah sama suami. Pak, tadi habis kajian di At-Taqwa, terus ngapa? Saya melihat itu teman saya Pak, gelangnya udah nambah lagi aja, bajunya udah ganti lagi aja. Lah saya seujul-ujul nikah sama abang, ini aja bajunya. Kayak orang-orang dong bang, beliin saya baju yang baru. Masa habis kajian begitu? Ngaji tiap hari sama saudara enggak akur, sama tetangga ribut mulu, ada enggak? Sama suami berani pelatat-pelotot, ada enggak? Sama suami kadang-kadang berani nyolong duit suami, ada enggak? Jadi ternyata ketahuan Pak tuyulnya ini nih Pak di rumah kita. Saya tanya, ibu besok pagi nyuci celana suami. Begitu ibu masukin tangan ibu ke kantong celana suami, ada uang 200.000. Kira-kira ibu bilang nggak sama suami? Lah jauh Pak mau bilang. Kata ibu paling begini ngucapnya, emang rezeki istri salehah. Ya Allah, ayo berusaha menjadi seperti Khadijah masa kini. Bagaimana Ustadz? Khadijah itu Pak, kalau Rasul ada di rumah, Masya Allah, dandan secantik bidadari, padahal umurnya jauh dengan Rasul. Rasul umur 25, Khadijah 40 tahun, tapi kecantikannya tidak kalah dengan perawan umur 17 tahun. Kenapa? Karena Khadijah sering dandan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga tahu ibu-ibu orang kompleks ini sering dandan, alhamdulillah. Cuman dandannya rata-rata kalau mau kondangan dandan, ke pasar, arisan, kajian, ngebesan jam 1, dandan dari jam 9. Jam 10 hujan, ngangkat jemuran, lupa pakai payung, bedak luntur, alis hilang sepotong. Begitu ngaca ya kayak dakocan. Di kampung saya yang begitu namanya Pok Nur. Ada Bu Nur, ada temennya Bu Nopi, ada temennya pisan Bu Nunung. Maaf Bu Nunung, ini orang kampung saya bukan sini. Ya Allah,
Allah Pak, kalau mau kemana-mana dandan. Saya tanya deh, ibu tadi sebelum kemari di rumah dandan nggak? Pakai bedak nggak? Minyak wangi? Ya iyalah kan mau ketemu sama aku. Ini masalah Pak, masalah. Kalau keluar rumah dandan secantik ini, saya tanya, kalau di rumah sedang ada bapak malam-malam dandan apa enggak? Dandan dari Hong Kong. Orang kampung saya Pak di rumah, masya Allah itu ibu-ibu ya Allah melayani suami pakai baju bekas nabun. Mandas terbutut udah soeknya ge 17. Mau kondangan pipi dibedakin sampai putih banget kelihatan neplak. Buka kudungan kupingnya mah hitam, nggak kebedakan. Di rumah mau layani suami malah pipinya bukan pakai autan tapi diborehin autan. Bukan pakai bedak tapi pakai autan. Banyak nyamuk Ustad. Berbilang dulu sama suami, nggak berbilang suami letak pahit. Pagi-pagi bukan nyamuk mati, lakinya jengker. Na'udzubillahimin. Ibu jangan begitu ya. Ini mah kaki pada cemong, ketek gondrong, rambut kayak sarang tawon. Malam Jumat mati lampu Pak, ya Allah hujan gerimis-gerimis, ngelindur, duduk sila di tengah ranjang, ada bayangannya doang di tembok. Laki buka pintu kamar krekek, bukan baca salam, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Jurig Pak. Dia bilang jurig Pak. Allahu Akbar. Serem tuh Pak penampakan. Na'udzubillahimin. Cuma saya suka kesian sama ibu-ibu loh, suka disalahkan terus sama suami. Disalahkan gimana Ustadz? Ya iyalah, kadang suami kadang egois, pengen menang sendiri, pengen istrinya cantik tapi bedak nggak pernah dibeliin. Oh, dimenangin betul Pak. Minyak wangi nggak pernah dibeliin, alat kosmetik nggak pernah dibeliin. Makanya bapak kalau pengen istrinya kelihatan cantik terus, mulai besok uang belanjanya tambahin. Setuju? Takbir. Lo pada demo. Ini jeritan para korban nih Pak. Masya Allah. Ini mah aneh Pak. Setahun sekali nggak pernah dibawa ke salon atau rawat kulitnya biar kelihatan kuning bangsat Pak. Kuning langsat. Tangan kiri cakep kalau dikasih vitamin E, tangan kanan dikasih vitamin E, digabungin jadi vitamin E. Masa ada vitamin E Pak? Allahu Akbar. Masya. Tapi lagi-lagi ibu bukan cuma sekedar cantik jasmani. Yang terpenting adalah inner beauty. Cantik yang keluar dari dalam hati. Buat apa pakai batik? Cakep gitu ngapa? Orang saya mantun juga pada pelongo. Buat apa pakai batik? Kalau enggak pakai kebaya. Buat apa wajah ibu cantik tapi hati seperti buaya? Na'udzubillahimin. Ya iyalah Pak, kadang-kadang ibu-ibu tuh Masya Allah mau ngaji aja Pak, oh sombongnya luar biasa. OTW Al-Ikhlas. Sampai ke Al-Ikhlas kan baru berdua, selfie berdua, cekrek, kirim di grup. Yang lain pada kemana ya? Habis gitu selawatan, Allahumma barik lana pirojaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupakan, sebab itu Ya Allah, ustazah selawatan 30 menit Pak, yang datang berlima nenek-nenek ya, yang masih muda-muda punya anak 1, punya anak 2, dipanggilin ngaji. Yang masak tetap masak, yang nyuci, yang masak tetap masak, yang nyuci enggak mau kalah. Disautin ustazah selawatan, ibu-ibu saya enggak ngaji,
karena saya lagi nyuci kolor suami, malam ngompol dua. Astagfirullahaladzim, emang beser musim hujan dingin Pak. Masa Bu, Ibu, Khadijah itu kalau Rasul mau berangkat kemana-mana diantar ke depan pintu, dicium tangannya. Ibu suka cium tangan suami enggak? Ingat terakhir kapan? Lebaran. Astagfirullahaladzim, cium tangan laki lebaran. Tiap hari suami berangkat kerja pulang sholat Jumat, cium tangannya. Tanya sama kiai, emang ada pahalanya? Gede Ustadz. Bu, kalau ibu cium tangan suami niat ibadah, 10 dosa ibu kepada suami dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Apalagi pakai cipiki dan suami ibu ini halal, betul? Tanya sama ustadzah, kalau seorang istri cipiki sama suaminya, itu pahalanya sama dengan mencium hajar. Hajar itu batu aswad hitam, kebenaran punya laki rada keling, nah cocok udah. Ya Pak, alhamdulillah. Pantas Rasul merasa kehilangan, ditinggal oleh Khadijah, maka dihibur oleh Allah Rasul supaya tidak berkepanjangan sedihnya. Diajak refreshing, diajak jalan-jalan. Pelajaran yang bisa kita ambil apa-apa, kalau istri bapak sedang sedih, ajak jalan-jalan. Ibu kalau sedang sedih sama suami suka diajak jalan-jalan enggak? Ya iyalah, bapak bagaimana sih Pak? Ajak jalan-jalan Pak, nggak usah jauh-jauh, ajak ke kebun binatang, ya, terus bawa ke kandang macan, buka pintunya jebloskan ke dalam Pak. Na'udzubillahi min. Ya sebetulnya ibu mah nggak usah jauh-jauh ya Bu ya, asal keluar rumah aja naik motor puter-puter perumahan aja udah girang bener. Alhamdulillah. Dari sekian banyak perjalanan Rasul, perjalanan yang istimewa, sebab dari 124.000 nabi, 313 rasul, hanya baginda Rasul yang diberi oleh Allah keistimewaan dengan di Isra dan di Mi'rajkan. Kalau saya ceritain sejarah Isra Mi'raj ini, perjalanannya sampai subuh juga belum tentu kelar. Jadi kita ambil benang merahnya saja. Tadi ketua MUI kita, guru kita menyampaikan, Rasul pulang Isra Mi'raj mendapat perintah yang mulia, perintah yang agung, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Asalnya 50 waktu, cuman kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu nggak bakal sanggup sholat 50 waktu, minta kurang. Lapor sama Allah, dikurangin 45. Berapa mad sekarang? 45. Kebanyakan, balik lagi, lapor lagi sama Allah, dikurangin 40, 35, 30, sampai akhirnya 5. Kata Nabi Musa, masih kebanyakan. Kata Nabi, cukup 5 saja. Aku malu bolak-balik kepada Allah minta dispensasi pengurangan. Bu, Ibu, tapi hebatnya Allah Rahman Rahimnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang mendatangkan, siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan, maka kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alhamdulillah. Sekali salat Allah lipat gandakan menjadi 10 kali 5, 50. Artinya kalau kita salat 5 waktu, sama kita mengerjakan 50 waktu di sisi Allah Subhanahu. Maka acara Isra Mi'raj malam hari ini bisa dikatakan sukses dan berhasil kalau selepas acara Isra Mi'raj ini Masjid At-Taqwa yang sholat berjamaahnya terkhusus bapak-bapak penuh. Alhamdulillah. Saya dengar dari ketua DKM, alhamdulillah Ustadz, di sini mah kalau subuh saja sampai 5 baris katanya. Alhamdulillah. Tahu bener tahu enggaknya? 5 baris ya Pak? 5 orang ngebaris ke belakang.
bukan ke kiri ke kanan. Miris Pak, ketua MUI di mana-mana, masya Allah, masjid tuh sudah mulai sepi ditinggalkan umat. Ramenya entar bulan Ramadan lagi. Bahkan banyak masjid sekarang fungsinya beralih, berbeda, berubah. Masjid tempat ibadah, masjid tempat zikir, masjid tempat iktikaf, sekarang jadi tempat wisata. Betul? Di Bandung ada masjid megah namanya Al Jabbar Al Kamil. Di mana Al Kamil? Di mana Al Kamil? Bukan, Gede Bage. Iyalah, bukan di sana. Itu masya Allah, orang kampung saya hampir tiap bulan itu nyawa habis pada kesono. Padahal masjid di kampung dia dewek, kadang-kadang jarang dia datengin. Bener nggak? Orang sini pada datang ke Al Jabar, ke masjid At-Taqwa mah nggak pernah seumur naudzubillahimin. Sebelum yang jauh, yang deket dulu, namanya tertib. Bener nggak? Yang deket dulu baru yang jauh. Yang deket nggak pernah didatengin, udah yang jauh aja. Atau bagus Ustadz, kurang bagus apa coba masjid kita? AC ada, kipas ada, betul Bu? Maka tempat yang paling enak, tempat yang paling bikin orang tenang adalah masjid. Buktinya mana? Orang kadang di rumah susah tidur, datang ke masjid aja Pak, sholat Jumat dengerin khotib pules Pak. Ada yang begitu Pak? Ada nggak? Ibu mah mungkin nggak tahu. Saya kalau khotib itu lihat jamaah karena nggak pakai teks, tahu mana yang bangun sama yang tidur. Bahkan pernah satu saat saya khotib dengan nada yang sedih, cerita Palestina, sampai ada yang nangis tuh jamaah. Sampai beres khutbah, beres qomat masih nangis aja. Ternyata pas disamperin bukan nangis, ngiler Pak. Allah, kan enak masjid tempat ketenangan, betul? Maka ayo fungsikan masjid At-Taqwa untuk jadi rumah kita. Mudah-mudahan ini masjid Allah jadikan kendaraan buat kita nanti di akhirat untuk menghantarkan semua kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka kalau ini masjidnya penuh jamaahnya, ayo ada perbaikan, renovasi. Maksudnya bukan masjid jadi perbaiki, fungsinya ayo kita perbaiki. Ini yang terjadi sekarang punten Pak. Kalau di sini imamnya Ustadz Iwan, masya Allah suaranya begitu merdu, ya, hafiz Quran. Lah kalau orang kampung Pak, jam 3:30 yang bangunin aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih pada tidur, bangun, bangun. Ibu kalau dengar begitu jam 4 gerimis-gerimis, kira-kira mau bangun apa malah makin takut? Kata kita, suara apa itu? Sambil nungguin bapak ibu wudu, akim mau tarhim. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa serem Pak, ngeriwain orang. Tapi kalau di At-Taqwa mah enggak Pak. Di sini saya dengar kalau tarhim sampai kedengeran ke Parung loh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Enak Pak. Ibu yang lagi tidur juga bangunin Pak. Pak, itu ada yang tarhim enak banget Pak. Biasanya nggak begini. Pasti dilihat, masya Allah santri baru pulang mondok. Pak, kayaknya cocok kita jadikan mantu ini Pak. Tuh, ini mah aki-aki. Ajan subuh tinggal 5 menit ganti selawatan, jikiran, la ilaha
ilaha illallah. Apa yang diloloh kata kita Pak. Begitu datang waktu subuh berkumandang, tungak tengok kiri kanan depan belakang, belum ada orang. Akhirnya kepaksa dia yang ajan. Maklum aki-aki gigi udah ompong, suara ngempos. Ajan belum selesai kesusul batuk. Allahu Akbar. Habis ajan masuk UGD Pak. Masya Allah. Coba kalau muazin di at-taqwa, enak subuh-subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, enak banget. Ini mau aki-aki. Beres azan nungguin imam 15 menit nggak datang, ternyata imamnya sakit Mak. Sekalinya datang berdua temennya juga aki-aki lagi. Jadi kumpul 3 aki. Yang ajan tadi buru-buru komat, beres komat nggak ada yang maju jadi imam Pak, takut salah. Kata yang komat, yang kata yang satu udah megangin tiang aja, Bung jangan gua mah kagak bisa. Kata yang komat ini, jangan sampai sholat subuh kita gagal, sekarang mah kita gambreng aja. Loh kok gambreng? Iya, nanti kalau ada yang kalah dia yang jadi imam. Oke. Itu aki-aki nentuin imam pakai gambreng. Hum pimpa alaihum. Kata yang kalah, buset gua kalah. Kepaksa imamnya aki-aki, makmumnya uzali paroda subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makmumnya ngikutin juga. Allahu Akbar. Anak muda mau berjamaah subuh ngedenger takbir, becir lagi pulang. Dia kira suara memedi mah. Na'udzubillahi min. Ini jangan sampai terjadi Pak. Bukan tidak boleh, mohon maaf lahir batin Pak, supaya ada daya tarik. Coba kalau imamnya enak, istawu wa'tadilu sufufakum. Shalli fardhu subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kan enak. Ustaz Iwan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, lama juga nggak berasa. Kenapa? Kita terbawa arus irama imam yang dibaca. Lah kalau aki-aki beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bener bacaannya mah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kata makmum bertiga, bukan berdua. Lu gue dia bertiga. Emang imamnya budek, terusin aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum nyaut amin. 4 menit baca Fatihah doang Pak. Pikiran makmum kayaknya habis Fatihah begitu lama qul ya kulhu, ternyata Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata makmum, ya ini Yasin dibaca, kapan kelarnya ini?
Kirain sampai selesai baru 3-4 ayat udah keder. Wal Qur'anil Hakim ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau denger dolin aki-aki makmumnya amin lagi. Amin. Kata temennya perasaan tadi kita udah amin ya. Na'udzubillahi min. Artinya bukan harus ada Pak, dan jangan pernah ada. Sepakat kita katakan sholat 5 waktu hukumnya wajib, setuju. Tapi jangan lupakan Pak, ilmu yang berkaitan dengan sholat harus kita kaji. Di mana? Pengajian. Maka kalau pengen bener ibadah, pengen bener ngaji, kudu mau ngaji. Bagaimana bener ibadah, bener ngaji, bener puasa, bener ibadah yang lainnya kalau kita nggak pernah kumpul di majlis taklim? Setuju tidak? Saya contohkan, kita bapak-bapak sholat, ibu sholat juga berdiri. Sama-sama berdiri, tapi praktek berdirinya beda. Kalau bapak-bapak kakinya direnggangkan Pak, ukuran 1 jengkal aja. Ibu-ibu dirapet, kakinya dirapatkan. Bapak awas jangan ngikutin kayak ibu-ibu sholatnya kakinya dirapetin. Kenapa nggak boleh begini? Kesian Pak, ada yang teraniaya Pak. Ibu kenapa ketawa? Ya itulah lato-lato ya Pak. Iya, coba kalau dibuka sedikit, kipas kenceng angin ngegeber ke belakang, enak maknyes angin kedengeran. Alhamdulillah. Bu, Ibu, maka lihat, jadikan sholat sebagai kunci kesuksesan umat di dunia dan di akhirat. Kalau ingin sukses, sholat. Wasta'inu bis sabri was salam. Allah gitu Pak. Perasaan belum jam 10 ini. Ya, mintalah kalian tolong kepada Allah. Pertama caranya dengan sabar, 2 dengan sholat. Insya Allah sholat kita benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasul, hidup kita akan bahagia, amin. Hidup kita akan tenang, amin. Walaupun hidup banyak hutang, kalau orang yang suka sholat insya Allah tenang. Maka ibu kalau minta uang jangan sama suami. Kadang-kadang suami mah suka bohong, minta uang berbilangnya nggak punya padahal menduit punya. Ada nggak suami yang suka bohong? Ada nggak Bu? Ibu nggak berani aja bilang padahal suami aku itu katanya. Ya Allah, naudzubillah. Jangan minta sama suami, kadang nggak dikasih. Mintanya sama Allah. Doa. Bagaimana doanya? Ngedoanya saya ajarin di kuping suami. Ya, suami lagi tuh duduk, lagi tidur, ibu samperin ngedoa. Ya Allah, di kupingnya tuh. Minta duit, ya Allah, insya Allah sama suami digaplok ibu. Kalau enggak ibu ke dapur, ambil baskom ke depan suami. Kasihan. Allahu Akbar. Ayo, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Nanti di akhirat, di hari kiamat, yang pertama Allah hisab, Allah pertanyakan kepada seorang hamba adalah urusan sholatnya. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar sesuai dengan tuntunan ajaran baginda Rasul, insya Allah amalan yang lainnya pun akan baik, amin. Sholatnya acak-acakan, sholatnya amburadul, sholatnya nggak benar, ibadah yang lainnya pun tidak bisa diharapkan jadi baik. Jadi sholat jadi tolak ukur amal ibadah kita yang lain jadi baik, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo biar jadi orang sukses dari dunia sampai akhirat. Buat apa sukses dunia, akhirat kita sengsara, betul tidak? Mending di dunia hidup bahagia, di akhirat kita masuk surga, amin. Ibu pilih mana? Di dunia senang, di akhirat masuk neraka, apa di dunia sengsara susah tapi di akhirat masuk surga? Pilih yang mana? Di dunia, di akhirat, itu masyarakat namanya. Ya tapi kan idealnya begitu. Tapi ketika kita dikasih kemiskinan oleh Allah, bersabar.
Masih ada harapan kalau kita sabar, di akhirat akan jadi orang kaya. Amin ya Rabbal. Maka sadarkan kita pada malam hari ini, umur kita makin berkurang, betul. Kadang dosa kita makin bertambah, malu kita di hadapan Allah kalau umur kita terus berkurang, ke lubang kubur makin dekat, dosa makin banyak. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis terbuang hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah. Bantuin Allah, tak pernah menyembah. Sungguh kau manusia yang rugi, na'udzubillahi min. Maka seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jadikan wasilah, jadikan jembatan, jadikan perantara untuk kita semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang wajib sudah kita tunaikan, sunnahnya kita kerjakan. Malam jam 2, jam 3 bangun, insya. Saya yakin ibu-ibu suka bangun jam 2, jam 3. Betul Bu? Ibu suka bangun jam 2, jam 3? Ngapain? Najis gue mah. Kencing doang. Abis kencing ijorok langsung tidur. Atau cebok dulu lah. Masa habis kencing tidur? Istinja dulu dong, cebok dulu. Abis itu baru wudu. Mak, ngapa jadi tidur mulu sih? Udah kenyang tidur dari orok kita. Ambil wudhu, pakai mukena, ampar sejadah. Doakan suami biar rezekinya lancar. Doain anak biar jadi saleh-salehah. Doain negara kita biar baik-baik saja. Amin nggak Pak? Demi Allah Pak, saya merasakan negara kita sudah mulai tidak baik-baik saja. Betul Pak? Ya Allah ya Karim, ini dosa-dosa kita semua, kita akui kesalahan kita. Ya, bangun kepada Allah. Suami mungkin lelah, ibu habis tahajud ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Suami ibu dengar ibu ngaji nyautin Allah. Orang bagi ngantuk. Yasin, Sadaqallah. Minimal waktu itu kita dibaca Yasin, seyasin-yasinnya Pak. Datang subuh, ibu subuh, suami belum bangun, lelah barangkali. Bangunin, tapi banguninnya pakai adab. Masa pakai kaki? Pak, subuh Pak. Jangan pakai subuh, jangan pakai kaki, bangunnya pakai bahasa. Kalau dibangunin halus nggak bisa, ibu duduk dulu, bisikan di kupingnya dengan kata-kata indah. Pak, la ilaha illallah, Allah, saya yakin insya Allah ibu ditabuk sama laki. Orang lakinya belum sekarat udah ditalkinin. Ibu lakinya belum juga bangun, ibu subuh dah duluan. Abis subuh, abis wirid, abis yasinan, belum juga bangun, ampar sejadah lagi di depan suami sholat. Niatnya saya ajarin ya, usolli ala hazal mayyiti, insya Allah Pak, digaplok lagi baik. Tapi insya Allah orang perumahan sini ya, insya Allah rajin-rajin ibadahnya. Amin ya Rabbal. Jadi kuncinya kalau ingin bahagia dari dunia sampai akhirat, kebahagiaan dunia kita bisa bawa menuju akhirat, jangan tinggalkan sholat. Ibu bapak sudah sholat, anak-anak kita suruh sholat. Punten Pak, hari ini kita saksikan anak-anak kita masuk dalam masa dekadensi moral, kehancuran akhlak, tawuran di mana-mana. Yang bunuh orang tua ada nggak? Yang bunuh gurunya ada nggak? Suami bunuh istrinya ada nggak? Bahkan istri bunuh suami juga ada. Pernah ada berita itu bulan yang lalu, istri bunuh suami gara-gara telat ngasih uang belanja.
Kesel sama suaminya, pas lagi tidur jam 1, istrinya ke dapur ambil gas 3 kilogram, kepala suaminya dipukul pakai gelas, mejret Pak. Maka saya titip sama bapak-bapak yang hadir malam ini, wayahnya Pak malam ini tidurnya pada pakai helm ya Pak. Saya takut Pak, istri bapak kemasukan setan Pak. Dipukul pakai gas 3 kilogram mati gitu Pak. Ayo salat, saking pentingnya salat terakhir. Istimewanya salat bukan cuman ayatnya yang turun, bukan cuma Jibrilnya yang turun menghadap Rasul, Rasulnya menghadap Allah, diundang langsung. Ketika Allah perintahkan puasa, ayatnya turun. Allah perintahkan haji, ayatnya turun. Perintahkan zakat, ayatnya yang turun. Tapi Allah perintahkan kita untuk salat, bukan cuman ayatnya turun, Jibrilnya turun langsung, Rasulnya diundang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita tinggalkan salat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ahli salat. Amin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Oh iya, saya belum beres mantunin ini. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, sebab perut saya udah lapar lagi aja ini. Ada tadi udah suruh makan ini. Oh gitu, siap. Sekali lagi sebelum doa kita baca salawat. Nanti ada jamaah irmas atau panitia yang keliling untuk minta sodakohnya. Yang bawa uang keluarkan uangnya, nggak ada handphone juga boleh, gelang cincin juga boleh, nggak apa-apa. Niatkan sedekah, mudah-mudahan sedikit banyak yang kita keluarkan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib Fawasalna Bismillah Wabil Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terakhir salat salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Insya Allah sehat badan panjang umur. Allah pertemukan kita di lain kesempatan yang berbeda. Amin ya Rabbal. Mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar. Jangan heran, sebab saya makhluk kasar. Kalau ibu-ibu yang hadir malam ini kan saya yakin Pak, bahasanya halus, sebab kita yakin ibu-ibu yang hadir malam hari ini semuanya makhluk makhluk halus. Masa makhluk halus, perasaan dan bahasanya halus. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Langsung doa, nambah gope.
di luar perjanjian. Katanya biar sekalian cepet ya. Kita langsung doa. Doa itu nggak boleh panjang-panjang. Setuju? Nggak boleh doa panjang nggak boleh ya. Kita singkat saja. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita berkah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dan niat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sulit kehidupannya Allah lapangkan. Yang banyak hutang biar lunas. Yang aminnya kencang berarti gede tenaganya bukan hutangnya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna a'malana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bermanfaat buat kita semuanya dan menambah ilmu buat kita semuanya. Burung bangau di tengah sawah, kesana sini mencari cacing tanah. Hadirin yang soleh-solehah, semoga acara malam ini berlimpah berkah. Dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa rangkaian acara malam hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Itu saya terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada jamaah semuanya. Mohon maaf saya di sini sebagai pembicara apabila ada tingkah laku dari saya, ucapan saya kurang pas dan kurang pantas. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian acara di malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.